Oke. Lalu ada pengertian konvergensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jenkins, konvergensi sebagai sebuah proses multidimensi teknologi, ekonomi, sosial, budaya global yang tidak berbeda dengan transisi dan transformasi periode Renaissance. Konvergensi media ibarat percikan api yang tersebar dan menjangkau ranah sosial, politik, ekonomi, dan perselisihan legal karena ada tujuan yang bertentangan dari sisi konsumen, produsen, dan gatekeeper. Lalu ada menurut Burnett dan Marshall, mereka mendefinisikan konvergensi media sebagai penggabungan industri, media, telekomunikasi, dan komputer menjadi sebuah bentuk yang bersatu dan berfungsi sebagai media komunikasi dalam bentuk digital. Lalu menurut Andrew Natchison, ia mendefinisikan konvergensi sebagai the strategic, operational, product and cultural union of print, audio, video, and interactive digital information services and organizations. Selanjutnya ada sejarah konvergensi. Di era internet, konvergensi menjadi istilah paling populer di kalangan industri media. Seakan tak pernah ada habisnya bicara mengenai konvergensi. Namun ditelisik lebih dalam lagi dari sejumlah literatur, definisi konvergensi masih beragam. Ihwal beragamnya definisi konvergensi ini diakui oleh Justice Powers Stewart yang mengatakan, saya tidak dapat mendefinisikan konvergensi, namun saya tahu ketika saya melihatnya. Dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bagaimana sulitnya mendefinisikan konvergensi. Tentu perlu diketengahkan konsep awal yang sudah dipelopori oleh Nicolas Negroponte dan Itiel de Solapul pada Grand 2009. Selanjutnya, ada pada tahun 1979 ketika Nicolas Negroponte mulai mempopulerkan istilah konvergensi dalam kuliah kelilingnya, untuk mengumpulkan dana pembangunan gedung laboratorium media di Massachusetts Institute of Technology or MIT, hanya segelintir orang yang mempunyai pemahaman tentang konvergensi. Para peserta kuliah seringkali terpana pada kenyataan yang diungkap Negroponte bahwa semua teknologi komunikasi bersama-sama sedang memasuki titik genting metamorfosis yang hanya dapat dipahami dengan tepat jika didekati sebagai subjek tunggal. Untuk memberikan gambaran ini, Negroponte membuat 3 lingkaran yang tumpang tindih yang diberi nama industri penyiaran dan gambar hidup, industri komputer, dan industri percetakan dan penerbitan. Negroponte merupakan orang pertama yang mengakui bahwa konvergensi industri media dan teknologi digital pada akhirnya akan mengarah pada bentuk-bentuk yang dikenal sebagai komunikasi multimedia. Multimedia, atau yang juga dikenal sebagai media campuran, pada umumnya didefinisikan sebagai medium yang mengintegrasikan dua bentuk komunikasi atau lebih. Dalam definisi yang amat luas atas istilah itu, maka sebagian besar media cetak tergolong dalam bentuk multimedia karena keduanya menyuguhkan informasi dengan memadukan antara teks, fotografi, dan grafis yang ditampilkan melalui medium kertas. Istilah media baru merujuk pada suatu perubahan produksi, distribusi, dan penggunaan media. Sejak pertengahan tahun 1980-an dan selama periode tersebut muncul berbagai konsep mengenai media baru. Jauh sebelum periode 80-an, ada sebuah paham yaitu catatan teleologi tentang media baru. Catatan teleologi pertama dimulai dari zaman di mana manusia purba melukis atau menggambar di gua-gua hingga munculnya telepon seluler. Lukisan gua paleolitik atas dari Lascaux berumur 30.000 tahun yang lalu yang ditemukan oleh Howard Reingold menggambarkan sebuah dunia maya yang akan membawa manusia menuju bangunan dunia yang terkomputisasi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih.